Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Miss Bella di Miss Bella Stories. Di sini aku akan berbagi tips dan trik yang hal-hal yang sangat bermanfaat buat kamu, baik itu dari segi kesehatan, baik secara medis maupun tradisional, kemudian kecantikan, skincare dan segalanya, serta tentang psikologi kamu. Nah, bagi kamu yang baru menemukan channel aku ini, subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Semoga bermanfaat buat kamu, itu yang aku harapkan. Saat ini kamu sedang memiliki masalah dengan yang namanya kantung mata. Mata kamu area bawahnya itu menghitam, atau misalkan area bawah mata kamu itu mengalami bukan gelembung ya, kayak lebih mengembang lagi, lebih gede lah gitu, kayak ngegayot gitu kalau cek Sundanya mah. Nah, kalau kamu sedang mengalami masalah itu, di sini adalah tempat yang tepat, karena kamu setelah menonton video aku sampai selesai, aku harap kamu bisa mengatasi kantung mata kamu itu, sehingga kamu bisa tampil lebih percaya diri lagi. Setelah mengatasi kantung mata kamu, setidaknya kamu bisa memudarkan kantung mata sehingga orang lain tidak melihat kantung mata kamu itu. Tapi bukan menggunakan make up, tapi menggunakan 5 trik yang aku akan berikan kepada. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana sih caranya menggunakan bahan apa saja untuk menghilangkan kantung mata itu, di sini aku akan menjelaskan dulu tentang penyebabnya. Karena kalau misalkan kita ngobatin kantung mata itu, tapi kita nggak tahu penyebabnya apa, nah kantung mata itu kan bakal datang lagi dan datang lagi gitu kan. Kayak yang pinjam uang, pinjam lagi terus ya. Kalau di ininya susah, enggak. Tapi kalau kantung mata ini, kalau kita misalkan udah tahu penyebabnya apa dan kita bisa mencegahnya, otomatis kita bisa mengatasi dari kantung mata ini. Tapi kalau misalkan yang sudah terlanjur memiliki kantung mata, setidaknya kamu bisa buat mengobati bahkan atau setidaknya menyamarkan kantung mata tersebut. Nih, FYI, aku adalah salah satu orang yang mudah sekali memiliki kantung mata. Baik itu kantung mata yang memang hitam banget ya, atau juga kantung matanya yang memang di area bawahnya itu menggelambir, sehingga kadang itu membuat aku tidak merasa percaya diri. Karena kalau misalkan matanya kayak gitu kan kelihatannya tuh kita lebih tua gitu, terus capek, kayak yang lagi banyak pikiran, kayak lagi susah gitu ya kesannya teh. Tapi padahal kan bukan susah, karena memang ada aja gitu si kantung matanya. Nah, di sini aku akan membahas tentang apa sih yang menjadi penyebab adanya kantung mata ini, walaupun sebenarnya kita lagi nggak susah-susah amat gitu. Nah, yang pertama adalah faktor genetik. Kalau misalkan orang tua kamu memiliki riwayat punya kantung mata ya, karena memang notabene semua orang punya, tapi sebenarnya ada yang kantung matanya itu parah, ada yang juga kantung matanya itu yang enggak lah, biasa aja gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang punya riwayat atau faktor keturunan dengan kantung mata yang cepat banget membesar atau menghitam, nah besar kemungkinan keturunan-keturunannya juga akan seperti itu, lebih berpotensi daripada orang-orang yang tidak memiliki faktor genetik. Sehingga orang-orang dengan faktor genetik ini akan lebih mudah untuk mengalami masalah dengan kantung matanya. Selain dari faktor genetik, juga juga faktor aging atau usia, yang semakin tua itu akan memiliki kantung mata yang lebih besar lagi, menggembung, dan mungkin akan menjadi lebih hitam, sehingga kamu akan merasa tidak percaya diri gitu, akan kelihatan banget sih tuanya teh. Padahal kan kalau misalkan si kantung matanya nggak ada, kita akan terlihat jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Tapi dengan adanya kantung mata, kita akan terlihat jauh lebih tua daripada usia kita yang sebenarnya. Tapi tenang aja, buat kamu yang saat ini mengalami sudah nih 2 masalah itu ya, 2 faktor itu, kamu mengalaminya, kamu jangan skip, karena di sini aku akan bahas tuntas gimana cara kamu untuk menghilangkan si kantong matanya tersebut, sehingga kamu akan bisa tampil lebih percaya diri lagi dengan tampilan mata kamu yang memang kinclong, cantik, tanpa kantung mata, tanpa make up, tanpa concealer, tanpa foundation, terus tanpa sama operasi-operasi yang memang biayanya itu gede banget gitu ya. Namun punya uangnya oke, beri itu aduh sakitnya minta ampun. Tapi kalau menurut aku enggak deh, kita coba dulu cara-cara yang memang aman, nyaman, dan juga tenang gitu ya, tenang di dompet, tenang di hati, mau ayah nyeri.
Nah, udah dua tadi tentang genetik sama aging yang udah aku bahas gitu. Terus yang ketiga adalah pola hidup. Nah, pola hidup ini sangat bisa berpengaruh buat pembentukan kantung mata kamu ini. Ya, kalau kantung ajaib mah kayak Doraemon, oke lah kita bisa untungnya segala ada di situ. Kita butuh ini ambil, kita butuh itu ambil. Tapi kan kalau kantung mata ya nggak enak, makanya jangan dipelihara, makanya jangan diada-adain. Makanya kalau ada juga langsung dihempas aja, biar mata kamu bisa bagus lagi gitu ya. Tampilan kamu bakal bisa jadi cantik lagi. Nah, pola hidup yang gimana sih yang bakal bisa bikin kantong mata itu makin eksis di wajah kamu? Pertama nih, kamu keseringan begadang. Jadi kalau misalkan nggak penting-penting banget mah jangan begadang. Dan kalau misalkan penting juga nggak akan mungkin tiap saat gitu, nggak akan mungkin tiap malam, nggak akan mungkin sering berenan gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak penting-penting amat ya istirahat, tidur dengan benar, udah sholat isya agak ngobrol-ngobrol bentar ya tidur gitu. Jangan sampai kamu begadang. Itu akan sangat cepat banget bikin kantung mata kamu lebih besar dan lebih hitam. Nah, ini tuh ngaruh banget ke wajah, jadi kusam, jadi kayak tua, jadi kayak lelah, jadi kayak susah. Jadi jangan begadang. Nah, yang kedua itu dari faktor konsumsi kamu. Biasanya kamu misalkan jarang mengkonsumsi air putih, air mineral. Jadi konsumsiannya itu kayak minuman-minuman kemasan, kopi, terus pokoknya emang nggak sehat-sehat gitu lah ya, minum air putihnya jarang. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap bola mata deh, terhadap kantung mata kamu, sehingga kantung mata kamu akan terlihat lebih hitam gitu. Mata pandanya itu akan kelihatan lagi. Jadi kamu harus banyak mengkonsumsi air mineral, karena air mineral itu akan bagus banget buat ke kulit, ke kantung mata, ke mata. Pokoknya kalau kamu mengkonsumsi air mineral itu yang banyak, itu akan sangat bagus buat kesehatan dan kecantikan gitu ya, kekenyalan kulit juga. Nah, itu 3 hal yang harus kamu perhatikan. Kalau misalkan, oh iya nih, saya udah tahu faktor penyebab kantung mata saya itu dari ini. Kalau misalkan dari genetik mah kita nggak bisa menghindari ya, kita nggak bisa merubah juga, kita nggak bisa milih kita lahir dari siapa. Ya udah tahu-tahu brojol gitu. Terus yang kedua dari faktor aging atau usia. Nah, itu juga nggak bisa dilawan. Makin hari juga kita nggak bisa nge-skip waktu, kita nggak bisa nge-stop waktu gitu. Tetap aja bakal bertambah. Nah, yang ketiga yang bisa kita kontrol, yang faktor pola hidup. Kalau misalkan pola hidupnya kamu udah diperbaiki, ya tentu saja. Kalau misalkan kamu nggak ada di 2 faktor itu, di genetik sama di aging, nah berarti pola hidup kamu tuh yang harus diatur. Semoga pola hidup kamu kalau udah diatur mah, jadi kantung matanya juga udah nggak akan ada lagi gitu. Jadi kamu nggak perlu nih pakai cara cepat buat menghilangkan kantung mata kamu. Nah, sekarang kalau misalkan udah tahu apa sih yang menjadi faktor penyebab dari kantung mata ini, di sini aku akan membahas tentang 5 cara cepat untuk menghilangkan kantung mata. Yang pertama, punya sendok dong di rumah ya. Di sini aku punya 2 sendok. Nah, sendok ini bukan cuma buat makan. Ini sendok banyak banget manfaatnya. Bisa buat eyeliner ya, di sini gitu. Di gitu-gituin ya, jadi eyelinernya nanti kamu bisa ngebentuk mau ke kiri mau ke kanan. Buat yang misalkan belum mahir-mahir amat, ini tuh sendok berguna banget buat kecantikan kamu, buat jadi alat-alatnya. Nah, selain buat itu juga buat menghilangkan kantung mata. Caranya adalah kamu memasukkan 2 sendok ini ke kulkas, ke freezernya lah ya, atau ke chillernya juga boleh. Pokoknya tunggu sampai ini benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, nah tempelkan di mata kamu kayak gini, gitu ya. Tempelkan di mata kamu, di sininya, di kantung matanya, diurut-urut kayak gitu. Nah, begini ya. Ini tuh akan memberikan sensasi yang dingin, tenang, menyenangkan, pijatan-pijatan yang enak. Akan mulai kayak kalau misalkan di sini ada yang ngumpal-ngumpal, itu tuh kayak ketarik-tarik dan akhirnya lumer-lumer. Akhirnya si mata kamu itu atau kantung matanya perlahan-lahan akan membaik. Ya nggak bisa langsung digini set juga di iklan-iklan.
langsung nggak ada, ya nggak bisa kalau kayak gitu banget mah gitu ya. Tapi akan sedikit demi sedikit, memang butuh waktu, tapi nanti lama-lama akan hilang si kantung mata kamu. Nah digini-gini terus cing, sabar. Ini juga selain menghilangkan kantung mata, bisa digunakan untuk mengencangkan kulit kamu. Nah kayak gini, ada enak banget ya. Apalagi ini tuh kalau habis dari kulkas itu jangan salvo kok kayak yang hitam ya sendoknya, enggak. Iya mah meren karena faktor dari cahaya aja. Sebenarnya mah enggak hitam, enggak kumanya. Pokoknya mah enggak hitam lah ya. Ini tuh sendok yang buat biasa aja, tapi nggak tahu mungkin pantulannya. Nah digini-giniin enak banget. Begini, ini juga bisa mengencangkan kulit kamu sehingga kulit kamu nantinya akan ketarik, dan juga untuk yang faktor aging itu bagus ya, karena akan membuat kulit kamu menjadi terlihat lebih kencang lagi. Yang tadinya udah mulai kendur-kendur nanti akan mulai kencang lagi. Ini dirutinin aja, semakin kamu rutin hasilnya juga akan semakin bagus. Nah kayak gini. Terus kalau misalkan nih, ini mah buat yang sekedar saran aja ya. Kalau misalkan kamu abis nangis, terus kan menangis semalaman gitu ya. Terus pagi-paginya mata kamu kan bengkak, gak enak. Jadi baru, di sini juga baru sama gitu ya, pada bengkak-bengkak. Nah, aku tuh punya tips yang bagus banget buat cara ngilanginnya dalam waktu yang cepet banget. Biar kamu gak malu, kamu udah nangis semalaman, terus kamu mau pergi ke luar rumah, mau kerja kek, mau ke warung kek, mau ke pasar kek, mau ke mertua kamu kek, mau ke mama kamu, biar gak ketahuan kamu nangis semalaman. Aku punya tipsnya. Komen aja di bawah ya kalau misalkan kamu mengalami hal demikian, nanti aku balasnya di kolom komentar. Gimana caranya? Nah, setelah menggunakan ini sering ya, udah enak tuh. Sampai kamu benar-benar ngerasa nyaman banget dengan sensasi dinginnya. Itu bisa diulangi lagi beberapa saat sambil nonton kayak, sambil scroll TikTok kayak, sambil nonton YouTube aku kayak ya. Kamu bisa menggunakan ini. Selain dari sendok tersebut, cara yang kedua adalah dengan menggunakan timun. Seperti kita tahu banyak sekali manfaat dari timun. Timun itu juga bisa memberikan sensasi dingin terhadap mata kamu, sehingga akhirnya nanti si kantung matanya yang mungkin lelah gitu ya, kalau misalkan pola hidup kamu kayak banyak begadang, akhirnya mengundang si mata pandanya. Nah kamu bisa relaksasi lagi dengan menggunakan timun. Nah, timun ini sangat bagus sekali buat area mata kamu. Caranya iris timun yang cukup besar. Jadi biar ditempelin ke mata kamunya itu cukup ya. Cari timun yang besar, diiris timunnya, kemudian ditempelkan plak gitu di mata kamu di sini, kemudian ditempelkan. Nah, sudah ditempelkan di mata kamu di sininya, diamkan beberapa saat. Kamu bisa sambil diem aja, nungguin sampai sari-sarinya itu meresap ke dalam pori-pori kulit kamu. Kamu bisa melakukannya secara berulang-ulang. Kalau misalkan dirasa kulit timunnya ini atau buah timunnya ini sudah cukup kering, berarti artinya itu pori-porinya sudah menyerap sari-sari dari timun tersebut. Kamu bisa melakukan irisan selanjutnya yang kemudian kamu tempelkan lagi ke mata kamu, khususnya di area yang itu yang ada flagnya, bukan flag, kantung matanya, mata panda itu. Kamu bisa melakukannya secara terus-menerus sampai akhirnya kamu merasakan sensasi segar luar biasa. Hal ini juga sama, tidak bisa langsung spontan, langsung kamu tempel, langsung hilang si mata pandanya. Tapi hal ini akan menyamarkan atau bahkan bisa menghilangkan akan menghilangkan mata panda kamu. Sehingga kamu bisa mendapatkan tampilan area mata yang sangat indah dan cantik luar biasa. Hal ini bisa kamu lakukan 1 hari, 2 hari, berhari-hari, misalkan setiap hari, karena kan ini menggunakan bahan-bahan yang aman ya, yang alami, sehingga tidak akan menyebabkan efek samping atau iritasi dan sebagainya. Karena kita tahu tidak semua orang itu memiliki kulit yang sama. Ada orang-orang yang memang kulitnya itu sensitif dan cocok di satu orang belum tentu cocok di orang lain juga. Sekarang ini memang banyak produk-produk kimia atau produk-produk yang bukan dari bahan alami yang dapat menghilangkan kantung mata atau juga menghilangkan mata panda.
lingkaran hitam di mata kamu. Tapi untuk yang cocok sih aman-aman saja. Nah, sayangnya tidak semua orang akan cocok. Mungkin ada salah satu dari kamu yang memang sudah mencobanya namun tidak cocok atau bahkan menyebabkan iritasi yang berlebihan. Nah, ini bisa kamu gunakan sebagai alternatif ketika kamu tidak cocok dengan bahan-bahan yang kimia. Nah, yang tadi ya sendok, kemudian timun. Selanjutnya, selain dari 2 tips tadi, ada juga kentang. Seperti kita ketahui, kentang itu banyak sekali manfaatnya untuk baik dikonsumsi secara langsung maupun juga sebagai untuk bantuan kosmetik atau untuk kecantikan lah ya, membantu untuk mengencangkan kulit-kulit kamu. Kamu bisa menggunakan kentang ini sebagai lulur, sebagai masker. Bahkan kamu bisa menggunakan di area tangan kamu. Misalkan kan si area tangan itu kadang suka banyak kerutan-kerutan kalau misalkan kita sudah berumur, atau misalkan untuk orang-orang yang suka naik motor itu kan kadang-kadang si tangannya itu menjadi lebih kusam, lebih hitam. Nah, kamu bisa menggunakan kentang ini diparut, kemudian akhirnya kamu gunakan sebagai masker. Itu juga bagus. Di sini aku concern sama kentangnya untuk mata panda kamu. Nah, caranya adalah sama, kamu kupas dulu semua kulit-kulit dari kentang tersebut. Kamu boleh merendamnya di air es, didiamkan sampai misalkan benar-benar terendam dengan baik. Setelah itu, kamu gunakan dengan tempelan itu, kentang tersebut yang sudah kamu iris tipis ke mata kamu, area mata kamu yang terdapat mata pandanya. Gitu. Kentang ini diamkan selama beberapa menit sampai nanti sari-sari dari kentang tersebut meresap ke pori-pori sekitar kulit mata kamu. Ini juga dilakukan secara terus-menerus dan secara rutin agar mendapatkan tampilan yang maksimal, agar kamu bisa mendapatkan hasilnya dengan maksimal dan dalam waktu yang secepat-cepatnya ya. Tapi tidak semua orang memiliki waktu yang sama. Ada yang cepat, ada juga yang mungkin lebih lama dari orang lain. Karena itu ditentukan dari bagaimana tingkat si kantung mata kamu, apakah besar atau kecil, baru-baru atau misalkan memang sudah lama. Kemudian juga dari lingkaran hitamnya. Kalau misalkan lingkaran hitamnya itu sudah hitam banget dan itu memang sudah terjadi dalam waktu yang lama, mungkin itu penyembuhannya memang lebih lama lagi. Tapi kalau kamu diamin, ya udahlah, nggak mau aja karena kan lama. Nah, kalau kamu diamin juga itu akan membuat si lingkaran dari mata kamu itu akan lebih cepat, akan lebih lama lagi nanti kalau misalkan kamu mau mengobatinya. Kalau diamin kan mengganggu penampilan gitu. Jadi gunakan kentang ini secara terus-menerus agar kamu mendapatkan tampilan dari wajah kamu yang maksimal, terutama di area sekitar mata gitu. Setelah itu kalau misalkan kentang juga dirasa sudah kamu lakukan nih. Dari tadi faktor yang sudah aku sebutkan bahwa ada pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya adalah dengan keseringan kamu begadang atau kurangnya kamu mengkonsumsi air mineral gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan faktornya adalah karena kamu sering begadang, berarti tubuh kamu ini membutuhkan waktu istirahat. Seperti kita pinjam, kita berhutang lah ya, tapi bedanya kita berhutang waktu terhadap badan kita. Kita juga tanggung jawab terhadap tubuh kita. Tubuh kita ini berhak untuk istirahat. Ketika haknya sama kita diambil, harusnya istirahat, tapi kamu malah begadang untuk alasan-alasan yang mungkin memang tidak bisa kamu tinggalkan, maka kamu harus mengganti. Kamu harus membayar hutang itu dengan kamu beristirahat lebih dari biasanya. Kamu bisa beristirahat, misalkan kamu terlalu sering memainkan handphone, menatap layar handphone, layar komputer, layar laptop, layar TV, berarti nah hal-hal tersebut yang menjadi faktornya kamu hindari dulu. Kalau kamu keseringan begadang, yuk tidurnya dilebihin dulu. Ada waktu istirahat yang memang kamu khususkan untuk kamu mengembalikan stamina kamu, termasuk kekencangan kulit kamu. Kalau misalkan faktornya gara-gara kamu sering banget menatap layar handphone atau layar TV atau komputer atau laptop, nah berarti sekarang kurangi dulu deh. Kalau misalkan enggak penting-penting amat, kamu istirahatkan dari menatap layar-layar tersebut. Nah, kamu bisa mengganti dengan menatap misalkan pemandangan yang jauh-jauh kayak rumput atau hal-hal yang lainnya yang memang tidak akan mengganggu terhadap wajah kamu atau juga
berpengaruh lah gitu, berpengaruh negatif terhadap penampilan kamu, khususnya di daerah area sekitar mata. Nah, setelah istirahat yang cukup, itu akan sangat membantu kamu untuk mengembalikan tampilan kamu atau mengepiskan atau menghilangkan si mata panda kamu. Karena ketika kamu nggak istirahatnya dengan cukup, percayalah, siapapun juga walaupun nggak punya faktor genetik, dia akan memiliki kantong mata yang jauh terlihat lebih nyata dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, cara kelima atau cara yang terakhir yang bisa aku berikan kepada kamu adalah dengan menggunakan kapas. Kapas ini adalah barang yang murah meriah gitu ya. Dan memang kita ini membutuhkan kapas untuk banyak hal. Nah, kapas ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kantung mata atau mata panda kamu. Caranya adalah kamu rendam si kapas tersebut sampai benar-benar terendam dan berair. Kapas tersebut dengan menggunakan boleh air galon atau air dari keran, tapi lebih bagus lagi kamu menggunakan air es, baik itu air dingin yang dari chiller, dari kulkas ya, atau juga kamu bisa menggunakan air biasa yang kamu tambahkan es batu di dalamnya. Kemudian kamu masukkan kapas tersebut. Setelah itu jangan terlalu diperut, jangan terlalu diperas sampai benar-benar airnya habis, tapi biarkan si kapas itu menampung banyak air lah gitu ya, tapi nggak sampai jibruk-jibruk amat. Nah, setelah itu, setelah kapas tersebut menampung air, kamu tempelkan di wajah kamu, bukan di wajah sih, di mata, di area sekitar mata kamu, terutama yang ada sini nih, yang bawahnya ya. Kalau misalkan di sebelah sini yang bawahnya ini kamu tempelkan, jadi otomatis dari sini ya ke sini tempelkan, baik itu menggunakan kapas yang bulat atau juga kapas yang persegi 4 ya, yang persegi. Kamu tempelkan aja di sini, gitu, tempelin. Setelah itu, setelah kamu tempelkan, diamkan beberapa saat. Nah, ini juga bisa berhubungan dengan cara yang keempat tadi. Kamu bisa beristirahat dengan menempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan air tersebut, sehingga kamu dapat beristirahat dengan tenang gitu ya. Tapi bukan beristirahat dengan tenang artinya harus dikuburkan, enggak ya, tapi maksudnya beristirahat dengan tenang sambil kamu tidur, sambil juga ngerasain relaksasi dari dinginnya kapas tersebut gitu. Semoga tips aku bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang lainnya. Dan buat kamu yang saat ini sedang mengalami masalah mata panda, semoga setelah kamu nonton video ini, mata kamu hempas hilang semuanya, dan tampilan mata kamu akan menjadi cantik lagi. Saya Miss Bella, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Bye bye.